A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat semuanya, sekarang kita masih melanjutkan pembahasan kita sebelumnya, yaitu tentang hal-hal yang berkaitan dengan sholat Idul Fitri. Dan sekarang kita sudah menginjak pada pertemuan ke-28, dan kita akan langsung buka halaman 117. Di situ kita akan membahas tentang sunnah-sunnah yang dianjurkan pada hari raya Idul Fitri. Wa minas sunan al-mustahabbah fil Id. Yang pertama adalah at-tawsi'ah alal ahl, artinya adalah memberi kelapangan atau memberikan kemudahan-kemudahan, memberikan mereka baju baru, memberikan mereka makanan-makanan yang enak dan lezat, memberikan mereka anak-anak kita uang jajan misalkan. Tusannu tawsi'ah fil Id alal ahl bi ayyi syai'in kana minal ma'kul idh lam yarid syar' fihi bi syai'in ma'lum. Jadi dengan makanan-makanan, walaupun di sini tidak ditentukan secara spesifik apa jenis makanannya. Faman wassa'a ala ahlihi fihi faqad imtatsala sunnah. Tetapi barang siapa yang memberikan makanan kepada keluarga dengan makanan-makanan yang lezat, makanan-makanan yang nikmat bagi mereka, maka itu sudah telah melakukan sunnah. Wa yajuzu ayyutakhadz fihi ta'amun ma'lum. Diperbolehkan kita untuk menghadirkan makanan-makanan tertentu, misalkan seperti ketupat, seperti opor ayam, rendang daging dan sebagainya. Idh huwa minal mubah, karena itu perkara-perkara yang mubah. Lakin bisyarat ada mutakalluf fihi, tetapi dengan syarat jangan sampai membebani yang berlebihan. Dan dengan syarat hal tersebut tidak dijadikan sebagai kekuasaan, maksud kami dijadikan sebagai sebuah kebiasaan, sehingga orang yang menyelisihinya lalu dianggap sebagai orang yang melakukan kesalahan besar. Itu tidak seperti itu. Artinya silahkan memasak, memakan makanan-makanan tertentu, tetapi orang yang tidak melakukannya jangan disalahkan. Dan tetapi juga jangan sampai mempersusah diri untuk melakukan atau mengharuskan diri untuk melakukan hal tersebut jika memang keadaan dan kondisi tidak dan belum memungkinkan. Selanjutnya, sahabat semuanya, sunnah berikutnya adalah idharus surur, mengekspresikan kebahagiaan, menampakkan keceriaan. Idharus surur fil idain mandub, karena perkara tersebut yaitu menampakkan kebahagiaan dalam hari raya itu perkara yang disunahkan. Fadzalika minasyari'ah allati syara'aha Allahu li ibadihi. Hal itu juga termasuk salah satu syariat yang diperintahkan oleh Allah atas hamba-hambanya. Karena ketika beliau mengganti hari raya orang-orang jahiliyah dengan dua hari raya Islam, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, maka itu merupakan sesuatu yang di dalamnya terdapat unsur-unsur kebahagiaan. Dan apa yang dilakukan orang-orang pada masa jahiliyah tersebut itu adalah perkara-perkara yang mereka lakukan dan biasa mereka lakukan. Lalu Islam mensyariatkan dan menggantinya dengan dua hari raya yang tidak ada unsur terlarang di dalamnya dan juga tidak ada unsur melalaikan dari ketaatan. Wa innama khalafahum fi ta'yinil waqtaini wa amma tawsi'ah 'alal iyal fil a'yad bima hasala lahum min tarwih al badan wa bastun nafsi min kulafil ibadah fahuwa masyru'. Intinya adalah segala bentuk refreshing, keceriaan, mengajak keluarga rekreasi, tamasya, memberikan mereka makanan-makanan yang lezat, yang mubah, itu adalah salah satu bentuk menyegarkan diri, menyegarkan jiwa dan menyegarkan badan serta menyegarkan pikiran dari berbagai macam beban-beban kehidupan. Dan selanjutnya para sahabat semuanya, kita buka halaman 118. Di situ salah satu sunnah yang berikutnya adalah as-silah wat tazawur, yaitu menjalin hubungan silaturahim, silatul ukhuwah, silatul asdiqa, dan juga saling mengunjungi. Jadi ini adalah salah satu kebiasaan yang baik dan kebiasaan yang disunahkan pada hari raya Idul Fitri. Lama kana al-id mahalan lisurur wa izhar al-farah fa inna fadlallahi ta'ala wa rahmatihi aula ma yafrahu bil mu'min. Jadi
karunia dari Allah dan rahmat dari Allah adalah hal yang paling layak untuk dijadikan tempat berkumpul dan untuk dijadikan tempat berbahagia. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Yunus 58. Sehingga orang-orang berkumpul pada hari raya Islam, pada hari raya Idul Fitri, setelah mereka melakukan ibadah puasa dalam sebulan penuh, maka itu adalah hal yang terbaik. Wa inna min fadlillahi ta'ala an sanna lana a'malan najid sa'adatana fi amaliha wa ja'alaha qurbatan li ridwanihi min fi dzatil waqt. Jadi termasuk salah satu karunia Allah adalah menetapkan dan membuat kepada kita sebuah amalan-amalan yang di dalamnya terdapat kebahagiaan bagi kita, terdapat bentuk pendekatan kepada Allah, dan juga terdapat kebahagiaan bagi yang melakukannya. Wa min hadzihil a'mal, di antara amalan tersebut adalah ziyaratus sholihin wa silatul arham, mengunjungi orang-orang soleh, melakukan silaturahim al ahya'i minhum wal amwat, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, yaitu ke makam mereka. Allati tustahabbu fil id, yang dianjurkan ketika hari raya, likaunihi mahallan lit ta'at wal qurbat, karena memang pada saat itu adalah waktu untuk melakukan ketaatan dan juga taqarrub kepada Allah. Wa tazawur fil idaini masyru'un fil Islam, saling melakukan kunjungan kepada saudara, kepada karib kerabat, itu adalah hal yang disyariatkan di dalam Islam. Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, dakhala Abu Bakrin wa indi jariyatani min jawaril ansor tughunniyani bima taqawalatil ansoru yauma bu'ats. Jadi pada saat itu Abu Bakar ayahku datang kepadaku, dan saat itu di sisiku ada dua budak perempuan dari Ansor atau dua perempuan dari Ansor yang sedang menyanyikan, menyenandungkan apa yang dahulu mereka bangga-banggakan ketika masa Aus dan Khazraj, ya, ketika terjadi perang, yaitu pada hari Bu'as, perang antara suku Aus dan Khazraj sebelum dinamakan dengan Ansor. Lalu Aisyah berkata, walaisata bimughanniyataini, mereka berdua itu, perempuan itu bukan profesinya penyanyi. Faqala Abu Bakar berkata, amazamirus syayatin atau amazamirus syaitani fi baiti Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bisa ada seruling-seruling setan di rumah Nabi? Kata Abu Bakar mengingkari. Dan pada saat itu adalah pada hari raya. Faqala Rasulullah, namun Rasulullah justru yang menjawab, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, inna likulli qaumin idan wa hadza iduna, setiap bangsa, setiap kaum punya hari raya, dan ini adalah hari raya kita, maka sudah waktunya atau sudah sepantasnya orang berbahagia dan menunjukkan, mengekspresikan kebahagiaan. Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, waja'a Abu Bakar wa fi riwayah Hisham bin Urwah dakhala alayya Abu Bakar wa kana huja'a zairon. Jadi ketika disebutkan oleh Sayyidah Aisyah, Abu Bakar ayahku datang, itu seakan-akan sedang berkunjung. Jadi di sini disyariatkan saling mengunjungi antara satu dengan yang lainnya. Ba'da anda kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam baitahu. Jadi Abu Bakar mengunjungi rumah Nabi, maka kita disyariatkan juga, disunahkan juga untuk saling melakukan kunjungan kepada saudara, sanak kerabat, family, orang-orang tua, dan yang lainnya. Selanjutnya para sahabat semuanya, kita buka halaman 119, dan sebagaimana dinukilkan juga oleh Ibnu Hajar dalam hikmah bahwa Rasulullah SAW menyelisihi jalan ketika hari raya. Maksudnya ketika beliau pergi sholat id melewati sebuah jalan, maka beliau ketika pulangnya lewat jalan yang lain. Dan liyazura aqaribahu minal ahya'i wal amwat wa qila liyasila rahimahu. Jadi ini adalah sejumlah perkataan-perkataan yang disebutkan dalam permasalahan ini. Wa qad amara syari' bisilatir rahim, dan syariat telah memerintahkan silaturahim, wa rattaba ala wasliha ats-tsawab al-azim fid dunya wal akhirah, dan konsekuensi daripada saling mengunjungi itu adalah pahala yang besar, ganjaran yang besar di dunia dan akhirat. Faja'alaha sababan fi tawsi'atir rizq wa tulul umri haqiqatan, itu menjadi salah satu sebab diluaskannya, dilapangkannya rezeki dan dipanjangkannya usia.
au bibaqai dzikra sahibiha ba'da wafatihi. Jadi maksudnya panjang umur apa? Orang tersebut akan senantiasa dikenang meskipun sudah meninggal. Rasulullah telah menegaskan, man sarrahu ayyubasatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang ingin dilapangkan dalam rezekinya dan dipanjangkan dalam usianya atau bekasnya atau dampaknya atau kenangannya setelah ia meninggal atau peninggalannya, maka hendaknya dia melakukan silaturahim. Kemudian di baris belum terakhir di halaman 119, Rasulullah juga menegaskan, ya ayuhan nasu afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa shallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bi salam. Wahai orang-orang sekalian, sebarkanlah salam, berikanlah makanan, jalinlah silaturahim, dan sholatlah ketika orang-orang tidur di malam hari, maka kalian akan masuk surga dengan keselamatan. Sahabat semuanya, kita buka di halaman berikutnya, di halaman 120. Di antara yang disunahkan juga adalah bagaimana hukum tentang melakukan ziarah kubur atau ziarah ke makam pada hari raya Idul Fitri. Ini adalah suatu perkara yang penting karena sebagian masyarakat melakukan ziarah pada hari Idul Fitri. Ditegaskan di sini oleh Darul Ifta, ziaratul kubur sunnah fi asliha. Pada dasarnya ziarah kubur itu adalah perkara sunnah. Mustahabbah lirrijal, dianjurkan untuk kaum laki-laki, bittifaqi kafatil ulama, atas kesepakatan seluruh ulama. Karena Rasulullah telah bersabda, ala inni qad kuntu nahaitukum an salasin summa badali fihinna. Dahulu aku melarang kalian atas 3 hal, namun sekarang aku memandang hal tersebut lain. Nahaitukum an ziyaratil kubur, dahulu aku telah melarang kalian ziarah kubur. Summa badali annaha turiqul qalba wa tudmi'ul aina wa tudzakkirul akhirata fazuruha. Namun sekarang telah tampak padaku bahwa sesungguhnya ziarah kubur itu dapat melembutkan hati, membuat mata menangis, dan mengingatkan seseorang untuk hari akhir, mengingatkan hari akhir bagi seseorang. Maka ziarahlah ke kuburan. Ini salah satu hadisnya. Dan juga disebutkan Rasulullah telah bersabda juga, zurul qubura fa innaha tudzakkirukum al-akhirah. Kunjungilah, berziarahlah ke kuburan, ke makam, karena itu dapat mengingatkan kalian kepada akhirat. Dan ini artinya bahwa tujuan ziarah kubur salah satunya yang paling utama adalah ingat akhirat, agar kita ingat akhirat. Walintifa'il mayit bisawabil qiraah wa du'a wa sedekah. Dan juga karena mayit dapat merasakan pahala dari bacaan Al-Quran, dari doa, dari sedekah, dan juga dia tidak merasa sendiri karena dikunjungi oleh orang-orang yang masih hidup. Li'anna ruhal mayit laha irtibatun biqabrihi la tufariquhu abadan. Karena arwah dan roh seorang mayit walaupun sudah meninggal, dia memiliki keterikatan dengan kuburannya yang selamanya tidak akan terpisah. Walidzalika ya'rifu man yazuruhu, ya'rifu man mengetahui orang yang menziarahinya. Karena Rasulullah juga bersabda, ma min abdin yamurru biqabri rajulin kana ya'rifuhu fid dunya fa yusallimu alaihi illa arafahu wa radda alaihi salam. Tidaklah seorang hamba melintasi sebuah kuburan seseorang yang dia kenal dahulu di dunia, kemudian menyalaminya, kecuali dia mengenalnya, mengetahuinya, dan akan membalas salamnya tersebut. Dan Nabi juga senantiasa mendorong orang-orang untuk berziarah. Man zara qabra abawaihi aw ahadihima fi kulli jum'atin ghufira lahu wa kutiba birran. Barang siapa yang mengunjungi kuburan kedua orang tuanya atau salah satunya setiap hari Jumat, maka akan diampuni, atau dia akan diampuni, dan itu akan dicatat sebagai sebuah bentuk kebaktian kepada orang tua, bentuk berbakti kepada orang tua. Hadis riwayat Tabrani dalam Mu'jam Al-Awsat dan Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman. Dan sesungguhnya sahabat semuanya, ziaratul kubur mustahabbah lin nisa indal ahnaf. Adapun ziarah kubur menurut ulama Hanafiyah itu mustahab. Wa jaizah indal jumhur, menurut jumhur ulama boleh.
Walakin ma'al karohah fi ziyarati ghairi qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi makruh selain ziarah ke makam Nabi. Wa dzalika li riqqati qulubihin wa adami qudratihin 'ala sabr. Yang mana hal tersebut karena hati mereka terkadang terlalu rapuh sehingga mereka akan diselimuti atau akan mengalami kesedihan dan sebagainya. Kemudian halaman 121, walaisa liziyarati waqtun muayyan. Atas dasar apa yang kami sampaikan, maka ziarah kubur tidak ada waktu tertentu. Wal amru fi dzalika wasi', dan perkara ini adalah perkara yang luas, lapang dan fleksibel. Illa anallaha ta'ala ja'alal ayat lil muslimin bahjatan wa farhatan. Dan Allah telah menjadikan hari raya kaum muslimin, hari raya Idul Fitri khususnya, sebagai sebuah bentuk kebahagiaan dan kebanggaan. Fala yustahabbu tajdidil ahzan fi mithli hadhil ayam. Maka tidak direkomendasikan untuk mengulang-ulang kesedihan dalam hari-hari yang tetapkan untuk kebahagiaan. Fa in lam yakun fi dzalika tajdidun lil ahzan, kecuali jika tidak ada unsur-unsur kesedihan yang mengundang kesedihan, fala ba'sa bi ziyaratil amwat fil ayat, maka tidak ada masalah dalam ziarah kubur, ziarah orang-orang atau ziarah ke makam orang-orang dan ziarah ke makam orang tua pada hari raya Idul Fitri. Kama kanu yuzaruna fi hayatihim fil ayat, karena dahulu mereka ketika masih hidup juga dikunjungi. Orang-orang yang sudah tidak punya orang tua, yang sudah meninggal, dahulu ketika orang tuanya masih hidup dikunjungi, paman-pamannya dikunjungi, bibi-bibinya dikunjungi ketika masih hidup pada hari raya. Nah, ketika mereka sudah wafat, mereka juga dikunjungi dan diziarahi di makam-makam mereka. Sahabat semuanya, itulah tadi pertemuan kita hari ini, dan insyaallah kita akan bertemu lagi esok hari. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.